Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Rido Sinaga SHMH yang selaku dosen mata kuliah metode penelitian hukum. Terima kasih sudah menonton video presentasi saya. Di sini saya Najwa Salsabila Sofian, NIM dengan NIM 202200900128 akan mempresentasikan terkait tugas akhir dari mata kuliah Bapak, yaitu membuat jurnal ilmiah yang berjudul Analisis Kebebasan Berekspresi dalam Ruang Digital ditinjau dari Undang-Undang ITE dan Perspektif HAM. Studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 589 garing Pidsus garing 2024 garing PN Jakarta Pusat. Penelitian saya dilatar belakangi dengan kebebasan berekspresi yang merupakan hak asasi manusia yang sangat penting dalam masyarakat demokratis, memungkinkan warga untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Meskipun dijamin secara internasional maupun nasional, hak ini tidak absolut dan dapat dibatasi demi menjaga kepentingan umum dan hak orang lain. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berekspresi, memberi ruang lebih luas, namun juga memunculkan tantangan baru, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Di Indonesia, Undang-Undang ITE menjadi dasar hukum dalam mengatur ekspresi di dunia maya. Namun pasal-pasal tertentu seperti pasal 27 ayat 3 sering dikritik karena berpotensi disalahgunakan untuk membungkam. Salah satu kasus nyata yang memberikan gambaran nyata mengenai penerapan tersebut adalah putusan Mahkamah Agung nomor 589 garing Pinsus garing 2024 garing PN Jakarta Pusat yang melibatkan Septia Dwi Pertiwi. Beliau didakwa dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan melakukan pencemaran nama baik melalui unggahan di aplikasi X terhadap mantan bosnya yaitu Henry Kurnia Adi, Komisaris PT 5 Sekawan Indonesia. Dalam proses peradilan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa postingan terdakwa bersifat kritik terhadap kondisi kerja yang dialaminya dan berbasis pada fakta yang bisa dibuktikan. Amar putusan dalam perkara ini adalah menyatakan bahwa terdakwa Septia Pertiwi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Putusan ini menegaskan bahwa kritik yang berdasarkan pengalaman pribadi dan dapat dibuktikan faktanya tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik dalam pengertian hukum pidana. Ini menjadi presiden penting dalam konteks kebebasan berekspresi di ruang digital, mempertegas bahwa hak atas kebebasan berpendapat tetap harus dilindungi dalam ranah dunia maya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebebasan berekspresi dalam ruang digital menurut Undang-Undang ITE, khususnya dalam kasus putusan tersebut, terkait dengan pencemaran nama baik melalui media sosial. Lalu yang kedua, sejauh mana penerapan Undang-Undang ITE dalam kasus putusan pengadilan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam hal hak untuk bebas berekspresi dan hak atas reputasi yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana batasan kebebasan berekspresi di ruang digital diinterpretasikan dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam hubungannya dengan Undang-Undang ITE dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan memahami penerapan norma hukum dalam kasus ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang arah perlindungan kebebasan berekspresi di era digital, serta tantangan-tantangan yang masih menghambat realisasi hak ini secara optimal. Selain itu, kajian ini penting untuk menilai sejauh mana pengadilan Indonesia menginternalisasi prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional maupun nasional dalam putusannya terkait ekspresi digital. Manfaat dari penelitian ini saya bagi jadi dua yaitu yang pertama kegunaan keilmuan dan kegunaan bagi pembentuk kebijakan. Yang pertama, kegunaan keilmuan, yaitu menambah pemahaman tentang penerapan Undang-Undang ITE dan kaitannya dengan kebebasan berekspresi serta hak asasi manusia. Lalu yang kedua, memperkaya literatur hukum soal keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan reputasi.
Lalu yang ketiga, mengkaji efektivitas dan tantangan penerapan Undang-Undang ITE di media sosial. Lalu yang terakhir, mendukung pengembangan kajian interdisipliner antara hukum, teknologi, dan media sosial. Lalu untuk kegunaan bagi pembentuk kebijakan, yaitu memberikan masukan untuk revisi Undang-Undang ITE agar lebih adil dan seimbang. Lalu yang kedua, menjadi dasar bagi regulasi yang melindungi hak digital dan reputasi. Lalu membantu pemerintah merespon isu pencemaran nama baik digital secara hukum. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada dua teori, yaitu teori kebebasan berpendapat dan teori hak asasi manusia. Teori kebebasan berpendapat merujuk pada pandangan Amin Rais yang menekankan pentingnya 4 kebebasan dasar dalam kehidupan demokratis, yaitu kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Di sisi lain, Melvin Urovsky menambahkan bahwa demokrasi sejati ditandai sebagai kunci untuk memahami bagaimana demokrasi bertumbuh secara berkembang. Sementara itu, teori hak asasi manusia memandang bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir dan tidak bisa dicabut oleh siapapun, termasuk oleh negara. Metode penelitian ini saya menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Fokusnya adalah pada analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan, khususnya dalam penerapan Undang-Undang ITE terkait pencemaran nama baik di media sosial. Rujukan utamanya mencakup Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta instrumen hak asasi manusia internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR dan ICCPR. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara regulasi nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks digital. Selanjutnya, sumber data penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer saya mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE, serta putusan pengadilan MA nomor 589 garing Pidsus garing 2024 garing PN Jakarta Pusat. Lalu ada bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal hukum, pendapat ahli, dan sumber-sumber ilmiah lain yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Lalu ada analisis penelitian, saya gunakan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Fokus utamanya putusan PN Jakarta Pusat nomor 589 garing Pidsus garing 2024 garing PN Jakarta Pusat dengan mengkaji bagaimana hakim menerapkan Undang-Undang ITE dalam kasus pencemaran nama baik. Analisis mencermati keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi, serta menilai kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945, UDHR, dan ICCPR. Tujuannya adalah mengevaluasi keadilan dan kesesuaian hukum dalam konteks digital. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.